Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Buamalia dengan NIM 18317171053 beserta rekan saya yang bernama Fatihana Nursalsabila dengan NIM 18317171014. Program Studi Manajemen Informatika jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini kami akan mempresentasikan sistem tugas akhir kami dengan judul Sistem Pelaporan Data Kesehatan pada Posyandu Lansia, Studi Kasus Kelurahan Tembok Rejo, Kota Pasuruan. Di sini saya telah membuka halaman awal dari sistem kami, yaitu terdapat 3 login, login sebagai admin, login sebagai tenaga kesehatan, dan juga login sebagai kader. Untuk login admin dan juga tenaga kesehatan itu dijadikan satu. Di sini saya akan mencoba untuk login sebagai admin. Kita pilih login sebagai admin, maka akan menampilkan halaman untuk memasukkan username dan juga password dari admin. Saya di sini akan memasukkan username dan juga password dari admin sendiri. Lalu kita pilih login. Jika berhasil login, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Di sini pada admin sendiri itu terdapat beberapa fitur, yaitu fitur data kader, fitur data posyandu, fitur data kesehatan lansia, jadwal kegiatan, dan juga message. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dari fitur tersebut, mulai dari data posyandu. Pada data posyandu sendiri itu adalah kumpulan-kumpulan data posyandu yang dibawahi oleh Kelurahan Tembok Rejo Pasuruan, yang dibawahi oleh Puskesmas Kelurahan Tembok Rejo Kota Pasuruan. Nah, di sini ada beberapa data-data posyandu yang telah diinputkan. Lalu di sini ada beberapa aksi, yaitu aksi menambahkan data, mengubah data, dan juga menghapus data, dan juga searching. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data dari posyandu sendiri. Saya klik tambah data, lalu akan memunculkan halaman form tambah data posyandu. Nah, pada data posyandu sendiri, itu kita disuruh untuk menginputkan nama posyandu, nama ketua, dan juga jumlah kader. Di sini kita sesuaikan oleh kebutuhan dari posyandu sendiri. Kita akan masukkan posyandu dengan nama posyandu Apel. Lalu kita masukkan nama ketuanya Ani. Lalu jumlah kadernya itu disesuaikan dengan jumlah kader yang terdapat pada posyandu tersebut. Kita inputkan jumlah kadernya 2. Lalu kita klik simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan memunculkan keterangan data user berhasil ditambahkan. Apakah data memang sudah berhasil ditambahkan? Kita akan mengecek langsung pada halaman data posyandu sendiri. Pada shortlist bawah sendiri itu terdapat nama posyandu Apel, ketuanya Ani, dan juga jumlah kadernya 2. Maka data berhasil diinputkan. Lalu saya akan beralih ke data kader. Pada data kader sendiri itu ada data-data dari kader penanggung jawab posyandu sendiri yang ada di Kelurahan Tembok Rejo Kota Pasuruan. Seperti halnya pada halaman data posyandu, di sini terdapat beberapa aksi, yaitu menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan juga searching data. Nah, di sini karena ada beberapa banyak data dan karena untuk memudahkan kita mencari pada posyandu tertentu, kita akan menggunakan fitur searching. Kita akan searching pada posyandu dengan ID nomor 15. Maka akan langsung memunculkan posyandu dengan data yang sudah kita searching tadi. ID posyandu 15, maka akan shortlist dengan posyandu 15, yaitu ada Ibu Sudarsi, Ibu Alipa, dan juga Ibu Fatihana. Lalu di sini terdapat fitur data kesehatan lansia.
Nah, pada admin sendiri, itu admin hanya dapat melihat data kesehatan lansia sendiri, dikarenakan data kesehatan lansia yang sudah dimasukkan ke dalam admin itu adalah data kesehatan yang sudah dianalisis oleh tenaga kesehatan, dan admin akan menerima hasil dari analisa dari tenaga kesehatan tersebut untuk memudahkan admin dalam mencetak untuk hasil dari kesehatan lansia tersebut. Lalu di sini ada fitur jadwal kegiatan. Nah, pada jadwal kegiatan sendiri itu sama halnya dengan data kader, data posyandu, admin dapat menambahkan jadwal kegiatan, mengubah jadwal kegiatan, dan juga menghapus jadwal kegiatan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan jadwal kegiatan. Kita masukkan jadwal kegiatannya vaksinasi. Nah, di sini kita juga dapat untuk memilih jadwal dari kegiatan vaksinasi tersebut. Kita memilih tanggal, bulan, dan juga tahun. Kita pilih saja tanggalnya tanggal 29 Mei 2021. Lalu keterangan adalah vaksinasi COVID untuk lansia. Lalu gambar ini adalah keterangan bahwa vaksinasi tersebut akan dilaksanakan. Kita pilih gambarnya vaksinasi, lalu kita pilih simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan memunculkan keterangan data kegiatan berhasil ditambahkan. Lalu kita akan mencari apakah data tersebut berhasil ditambahkan atau belum. Kita searching dengan nama kegiatan vaksinasi, maka data vaksinasi akan langsung muncul. Nah, di sini saya juga akan mencoba untuk mengubah data dari data vaksinasi sendiri. Itu kita ubah pada halaman kegiatan. Kita ubah untuk menambahkan nama vaksinasi COVID-19 seperti ini. Lalu kita pilih simpan. Apakah data berhasil diubah? Karena di sini sudah ada keterangan kegiatan sukses diubah, maka kita akan mencari vaksinasi. Nah, pada sebelum diubah tadi kan vaksinasi cuma nama kegiatannya cuma vaksinasi. Ketika setelah diubah, saya ubah menjadi vaksinasi COVID-19, akan berhasil mengubah nama kegiatan menjadi vaksinasi COVID-19. Lalu di sini saya juga akan mencoba untuk menghapus data. Ketika saya memilih data, tidak langsung menghapus, namun ada keterangan bahwa posyandu lansia size yakin akan menghapus. Nah, ini keterangan untuk menghapus data. Lalu kita pilih OK. Lalu di sini akan muncul keterangan bahwa data user berhasil dihapus. Nah, kita akan mencari apakah memang data sudah berhasil dihapus. Kita lihat di searching vaksinasi bahwa data vaksinasi sudah tidak ada. Maka dari itu data vaksinasi sudah berhasil dihapus. Seperti itu untuk penjelasan dari fitur-fitur admin. Selanjutnya saya akan logout dan kembali ke halaman login. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur dari tenaga kesehatan sendiri. Lalu saya sudah logout dari halaman admin. Lalu di sini saya sekarang akan masuk dengan username dan juga password dari tenaga kesehatan. Jika username dan juga password yang saya masukkan salah, maka akan muncul keterangan username dan password salah. Nah, ketika username dan juga password telah berhasil, sama halnya dengan halaman admin tadi, kita akan masuk ke dalam halaman dashboard tenaga kesehatan. Nah, pada halaman dashboard tenaga kesehatan sendiri, ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur grafik, fitur data kesehatan lansia, fitur gizi, dan juga message.
Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur dari gizi sendiri. Nah, di sini meliputi data-data gizi yang dimasukkan oleh tenaga kesehatan yang akan didistribusikan kepada kader-kader dan juga posyandu lansia. Nah, di sini ada terdapat beberapa gizi yang sudah diinputkan oleh tenaga kesehatan sendiri. Nah, di sini sama halnya dengan data yang ada pada halaman admin, kita dapat menambahkan gizi, mengubah gizi, menghapus gizi, dan juga mencari data gizi. Nah, di sini saya pertama-tama saya akan menambahkan data gizi. Pada halaman form tambah gizi, ini terdapat beberapa inputan, yaitu kita disuruh untuk menginputkan ID posyandu yang akan kita distribusikan. Nah, di sini kita akan menginputkan ID posyandu dengan nomor 15. Lalu di sini terdapat jenis gizi, maka kita akan memilih jenis gizi apa yang akan kita distribusikan kepada posyandu tersebut. Kita pilih jenisnya makanan. Lalu di sini kita juga dapat memilih jadwal ketika pendistribusian tersebut. Kita pilih jadwalnya tanggal 29 Mei 2021. Lalu keterangannya di sini, karena saya akan menginputkan susu, maka di sini saya inputkan keterangannya itu susu untuk lansia. Lalu di sini gambar adalah keterangan dari susu tersebut. Susu, kita pilih gambarnya. Lalu di sini terdapat status belum diberikan atau sudah diberikan. Nah, di status ini ketika tenaga kesehatan sudah memberikan susu ini kepada kader, maka akan dipilih sudah diberikan. Namun jika belum, akan memilih belum diberikan. Di sini saya akan memilih untuk belum diberikan. Lalu kita klik simpan. Jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul keterangan data gizi berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita akan melihat apakah memang benar data dari susu tersebut sudah berhasil diinputkan oleh sistem. Kita searching aja di sini susu. Nah, di sini sudah ada ya ternyata untuk ID gizi 18 jenisnya makanan, tanggal pendistribusiannya tanggal 29 Mei 2021, keterangannya susu untuk lansia dan juga ada gambar dan juga ada status yang belum diberikan. Nah, di sini saya juga akan mencoba untuk mengubah data dari susu tersebut. Kita pilih untuk statusnya bahwa sudah diberikan, lalu kita simpan. Kita lihat di sini apakah memang data gizi susu tersebut sudah benar-benar terinput pada sistem. Kita lihat lagi susu. Nah, ketika saya belum mengubah data tersebut, statusnya itu belum diberikan. Namun ketika saya ubah, data tersebut sudah sukses diubah dan berhasil diubah menjadi sukses diberikan, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menghapus data yang sudah saya inputkan tadi. Menghapus data gizi, kita hapus untuk data gizi dari susu sendiri. Di sini akan muncul keterangan seperti halnya tadi jadwal kegiatan. Di sini muncul keterangan apakah yakin akan menghapus data, lalu kita klik OK. Nah, ketika kita berhasil untuk menghapus data, maka akan muncul keterangan data gizi berhasil dihapus, seperti itu. Kita lihat lagi apakah memang sudah berhasil dihapus dari sistem atau belum. Ketika saya mencari data searching susu, tidak ada data susu, maka
memang data gizi jenis keterangan yang susu tadi sudah berhasil dihapus. Sekian itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fatihana Nur Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihana. Saya akan melanjutkan demo dari program ini. Di sini saya akan menjelaskan pada halaman nakes untuk data kesehatan lansia. Bisa dilihat data kesehatan lansia seperti ini. Ini adalah data kesehatan lansia yang telah terinput pada program ini. Karena data kesehatan lansia ini cukup banyak dan membuat nakes bingung, ada fungsi search untuk misalnya kita mencari lansia dengan riwayat hipertensi. Nantinya di sini akan keluar lansia-lansia yang memiliki riwayat hipertensi. Selain fungsi search, kita juga bisa menggunakan fungsi create data atau tambah data di sini. Kita bisa memasukkan, misalnya kita bisa memasukkan edi posyandu 15, lansia 21, berat badan 60 kg dan tinggi badan 160 kg. Nantinya ketika kita memasukkan berat badan dan juga tinggi badan, maka akan tergenerate secara otomatis berapa IMT dari lansia tersebut. IMT merupakan indeks massa tubuh, yaitu perhitungan yang digunakan secara nasional untuk menghitung apakah berat badan seseorang itu sudah proporsional atau belum. Kita memasukkan tensi sistolik 110 dan nakes bisa menggunakan fungsi ini untuk menganalisis apakah IMT dan juga tensi atau tekanan darah lansia itu normal atau bagaimana. Misalnya untuk IMT ini termasuk normal. Untuk tensi sistolik ini juga termasuk normal. Lalu data tersebut berhasil ditambahkan di bawah ini dengan ID 40. Kita juga bisa menghapus data tersebut. Data-data yang telah kita tambahkan tadi bisa tergenerate atau masuk ke dalam program secara otomatis menjadi sebuah grafik. Ada dua grafik, yaitu grafik IMT dan juga grafik tensi. Pada grafik IMT ada beberapa kategori seperti gemuk, kurus, dan juga normal. Untuk grafik tensi juga ada beberapa kategori seperti hipertensi, hipotensi, dan juga normal. Itu untuk halaman tenaga kesehatan. Lalu kita bisa beralih ke halaman kader. Saya akan melanjutkan untuk halaman kader. Ini kita kembali kepada login awal, lalu kita login as kader. Kita memasukkan username dan juga password, lalu kita login. Ini untuk halaman kader. Pada halaman kader ada fitur untuk penambahan data lansia, fitur penambahan data kesehatan lansia, ada juga untuk melihat jadwal kegiatan, melihat gizi, dan pengiriman pesan, dan ada fitur notifikasi seperti ini. Perlu diketahui ketika kita masuk sebagai kader dari unit posyandu A misalnya, kita hanya bisa melihat data dari posyandu tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat data dari posyandu lain gitu. Jadi cukup terstruktur. Misalnya ini data lansia. Ini saya masuk sebagai kader dari posyandu yang pertama, posyandu yang melon. Nih.
ini hanya data lansia yang ada pada Posyandu Melon. Kita bisa menambahkan data, memasukkan umur, memasukkan tanggal lahir, memasukkan nama, memasukkan jenis kelamin, memasukkan alamat. Kita simpan. Ketika data lansia berhasil maksudnya ditambahkan, akan muncul notifikasi seperti itu, dan ini adalah data kesehatan lansianya. Dia juga bisa melakukan edit data. Kita merubah namanya ya tadi menjadi Sarah. Sudah berubah. Dan kita juga bisa melakukan hapus data. Akan ada notifikasi untuk peringatan seperti ini. Lalu kita bisa ke halaman data kesehatan lansia. Sebenarnya untuk data kesehatan lansia tadi di halaman ini hampir sama dengan penambahan data kesehatan lansia pada halaman nakes. Perbedaannya di sini kita hanya bisa menambahkan data kesehatan lansia sesuai lansia yang berada pada unit tersebut. Misalnya kita memilih lansia Widodo, tanggal cek, kita masukkan berat badan 67, tinggi badan 170. Ini juga IMT-nya akan tergenerate secara otomatis. Pada halaman ini, kader tidak diharuskan untuk mengisi analisis IMT ataupun analisis tensi, karena ini merupakan kewajiban dari tenaga kesehatan atau nakes, jadi bisa dikosongin, nanti bisa diedit oleh nakes atau tenaga kesehatan. Kita bisa simpan seperti ini. Kita bisa ditambahkan. Ini kosong, bisa kosong. Dan bisa dilakukan penghapusan. Data sudah terhapus. Lalu kita akan melihat untuk fitur notifikasi. Ketika fitur notifikasi seperti ini, akan langsung masuk ke halaman gizi. Seharusnya bisa untuk ketika ada jadwal yang diupdate, nanti akan masuk ke halaman jadwal kegiatan. Gitu. Jadi setiap ada notifikasi gizi akan masuk kepada halaman gizi, dan setiap ada notifikasi untuk jadwal akan masuk ke halaman jadwal kegiatan. Sama seperti itu. Fungsinya sama. Lansia hanya bisa melihat jadwal kegiatan yang ditambahkan oleh admin. Maksud saya kader hanya bisa melihat
jadwal kegiatan yang ditambah oleh admin, dan juga gizi yang ditambahkan oleh tenaga kesehatan. Nah, tetapi pada halaman gizi ini, kader bisa melakukan edit data. Misalnya, sebenarnya data belum diberikan, tapi kader sudah melakukan pemberian gizi. Kader bisa mengedit ini untuk sudah diberikan gizinya, seperti itu. Jadi sayur sop sudah diberikan kepada para lansia oleh kader. Akan mencoba fitur pengiriman pesan antar user. Saya akan mencoba mengirim pesan kepada admin. Ini sudah ada riwayat pengiriman pesan. Lalu saya akan mencoba mengirimkan pesan kepada admin. Nanti pesan ini akan masuk ke halaman pesan di admin. Baik, di sini saya berperan sebagai admin dan kali ini saya akan menggunakan fitur message. Dan kali ini saya akan membalas message dari kader yang bernama Sudarse 1. Lalu kita klik send. Lalu pesan akan otomatis dikirimkan kepada kader yang bernama Sudarse 1. Seperti itu. Sekian demo jalannya aplikasi ini. Saya Fatihana dan rekan saya Sania Bunga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.